tentunya kita akan belajar yaitu masuk kepada materi fisika ya kan. Sebelum melakukan pembelajaran di kelas, terlebih dahulu kita berdoa ya. Mungkin berdoanya Ibu dengan sendiri, berdoa mulai. Berdoa selesai. Mungkin karena berdoa kita kelas selesai, untuk memulai pembelajaran di kelas, terlebih dahulu kita harus mengecek suasana kelas. Apakah di kelas kita ada sampah atau tidak, bisa dicek kan Ibu? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada ya. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Mungkin untuk kehadiran hadir semua ya yang dilihat di sini. Hadir, Bu. Oke, kita masuk ya mengenai materi yang yaitu materi kita yaitu dinamika gerak. Oke, kita lanjut ya. Dimana tujuan pembelajaran kita tentang dinamika gerak tadi yaitu menganalisis hubungan gaya, massa dan percepatan pada konsep dinamika gerak dan menerapkannya untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita masuk kepada what is this anak Ibu. Coba perhatikan animasi di depan ini. Menurut anak Ibu, bagaimana apa hubungannya animasi ini dengan materi kita mengenai dinamika gerak? Mobilnya nabrak, Bu. Nah, terus? Nah, nanti mana tadi ya video selanjutnya, baru kita simpulkan. Nah, coba perhatikan video. Menurut Adel, dari dua video itu terdapat hukum satu neon, Bu, di mana dilengkapkan dengan sigma x sama dengan 0. Nah, jika keadaan benda itu diam, maka kita akan terdiam, dan jika benda itu dikasih gaya bergerak, dan dia itu akan tetap bergerak. Oke, apa sih hubungannya dengan dinamika gerak? Apakah Adela tahu? Bentar, are you ready? Ready, Bu. Oke, masuk ke slide selanjutnya. Apakah kalian tahu apa saja yang bakal dipelajari pada dinamika gerak? Ada lagi bisa menganalisis dari contoh dua video yang telah diputar tadi. Apa yang bisa ada tangkap dari dua video itu? Apa saja yang bakal kita pelajari dalam dinamika gerak? Gaya, kecepatan, percepatan, Bu. Benar sekali. Apakah jawaban dari Anda benar? Ayo kita cek. Jadi dinamika gerak akan membahas mengenai gerak-gerak benda yang disertai dengan penyebab benda tersebut bisa bergerak. Sesuai dengan video tadi kan, jika benda itu tidak diberi gaya, maka benda itu tidak akan bergerak. Kalau jika benda itu diberi gaya, maka benda itu akan bergerak sesuai dengan gaya yang diberikan. Selanjutnya, hubungan antara gerak benda dengan gaya yang mempengaruhi benda tersebut akan dibahas dalam hukum Newton tentang gerak, di mana hukum Newton ini terbagi atas 3 juga. Yang pertama yaitu hukum Newton 1, 2, dan 3. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu, apa itu hukum Newton 1? Apakah ada tahu? Hukum Newton 1 itu dinamakan dengan sigma F sama dengan 0, Bu. Benar sekali. Yang menurut pada Anda. Oke, jadi hukum Newton 1 itu berhubungan dengan sigma F sama dengan 0, di mana setiap benda itu memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kedudukannya. Sebuah benda dalam keadaan diam memiliki kecenderungan tetap
Sebaliknya, benda dalam keadaan bergerak memiliki kecenderungan untuk tetap bergerak. Sifat itu seperti dinamakan dengan sifat kelembaman atau inersia. Sesuai dengan video yang telah Ibu putar tadi, di mana hukum Newton 1 ini berhubungan dengan kelembaman atau inersia. Oke, selanjutnya yaitu apa sih contoh dari hukum 1 Newton ini? Seperti gambar tadi Bu, ketika kita di dalam bus Bu dan mobil tadi Bu. Benar. Oke, benar ya. Bisa kita lihat jawaban dari Adel benar, yaitu saat kita berada di dalam mobil, ketika mobil itu melakukan gas atau menghidup untuk mengendarai mobil, maka badan kita akan condong ke belakang. Begitupun dengan saat kita melakukan rem mobil atau motor, maka badan kita akan condong ke depan. Itu dinamakan dengan hukum Newton 1, contoh dari hukum Newton 1. Bagaimana dengan hukum Newton 2? Apakah Adel tahu? Lupa Bu. Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi hukum Newton 2 ini sakit hati ya. Hukum Newton 2 yaitu di mana gaya yang bekerja pada suatu benda menyebabkan benda itu bergerak, dipercepat atau diperlambat. Di mana hukum Newton 2 ini mempelajari hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dengan kecepatan yang ditimbulkan oleh gaya tersebut, di mana hukum Newton 2 ini bisa dirumuskan dengan persamaan M sama dengan sigma M per A, di mana sigma M itu sama dengan M dikali A. Di mana untuk hukum 2 Newton ini di sini ada massa dan percepatan dan juga ada gaya. Coba kita lihat ya, contoh dari apa saja contoh dari hukum 2 Newton. Kan ada tadi saya tahu kan, dalam hukum 2 Newton itu ada massa, ada percepatan. Apakah ada yang bisa menunjukkan contoh dari hukum 2 Newton ini? Belum paham ya? Belum Bu. Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi ini adalah salah satu contoh dari hukum 2 Newton, di mana ada gaya dan ada massa dan percepatan. Di mana di sini gayanya yaitu kita sebagai manusia melakukan gaya terhadap itu gelombang untuk di supermarket trolley itu. Jadi gaya di sini gaya F sama dengan M kali A. Ada massa dan percepatan. Percepatan itu di mana? Percepatan itu adalah langkah kita dalam mendorong itu. Sama seperti ini. Apakah Ibu ada massa? Untuk mendorong ini ada percepatan dan ada massa. Massa ini dan percepatannya pergerakan Ibu ke sini. Oke, bisa kita lihat ya. Itu dinamakan hukum 2 Newton. Berarti sudah paham ya mengenai hukum 2 Newton? Sudah Bu. Oke, selanjutnya itu bagaimana dengan hukum 3 Newton? Apakah Anda tahu apa itu hukum 3 Newton? Hukum 3 Newton itu F aksi sama dengan negatif F reaksi. Oke, benar sekali ya. Kita lihat ya. Jadi, untuk hukum 3 Newton ini yaitu berhubungan dengan ketika bunyi itu adalah ketika suatu benda itu memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua itu memberikan gaya yang sama tetapi berlawanan. Contohnya seperti ini. Saat Ibu berjalan, maka di sini aksinya adalah Ibu dan reaksinya adalah lantai. Di mana kaki Ibu seperti ini, reaksinya itu lantai itu memberikan dorongan berlawanan terhadap kaki Ibu. Maka kaki Ibu bahkan bisa berjalan lagi. Dinamakan dengan hukum 3 Newton. Dan juga hukum 3 Newton ini rumusnya itu F aksi sama dengan min F reaksi, di mana juga contohnya seperti ini. Bentar, kita masuk dulu. Contohnya apa saja contoh dari hukum 3 Newton? Nah, seperti ini. Saat kita menendang dinding, maka aksinya siapa? Aksinya itu kita Bu. Reaksinya? Reaksinya itu dinding. Dinding. Jadi dinding itu memberikan reaksi berupa dorongan kan? Dia melawan kan? Iya Bu. Jadi itu dinamakan penerapan hukum 3 Newton. Sama juga seperti ada yang sedang membuka pintu. Aksinya siapa ada? Dan pintunya siapa? Aksi Bu. Reaksi. Maka pintu itu memberikan reaksi berupa berlawanan. Oke. Itu adalah contoh penerapan dalam kehidupan sehari. Kita lanjut. Tadi kan mengenai dinamika. Jadi dalam dinamika ini juga membahas mengenai gaya berat. Kita bahas satu-satu ya. Ketika Adel melempar uang ke atas, apa yang terjadi? Uang itu akan kembali lagi ke bawah. Benar. Jadi uang itu bakal kembali ke bawah lagi kan? Di mana saat uang itu kembali itu juga ada dinamakan gaya gravitasi di sana. Jadi dari hukum 2 Newton yang telah Anda pelajari tadi, Anda mungkin bisa menuliskan gaya gravitasi karena
saat melempar itu ada gaya gravitasi dari benda tersebut. Maka pada benda massa M, maka bisa kita rumuskan F G sama dengan M dikali G dengan menggunakan A itu percepatan sama dengan G, dan dapat dituliskan untuk gaya gravitasinya maka W sama dengan M dikali G. Oke, selanjutnya untuk gaya berat, apakah ada yang sudah paham? Sudah Bu. Kita langsung ke gaya gesek. Gimana, apa itu gaya gesek? Gaya gesek itu terjadi pada permukaan benda yang saling bersentuhan dan terdapat gaya gerak relatif antara keduanya. Bisa dicontohkan pada saat melakukan terjun payung ini, seorang penerjun payung terjadi sepanjang gerakannya itu embusan udara yang menyentuh bidang payung merupakan gaya penghambat terhadap laju penerjun, sehingga penerjun itu saat di balik tanah pada peristiwa ini gaya gesek sangat bermanfaat terhadap keselamatan penerjun payung tersebut. Bisa kita lihat ya video di sini. Jadi saat dia penerjun payung sampai ke bawah itu dibutuhkan gaya gesek. Oke. Selanjutnya yang terakhir yaitu gaya sentripetal. Apakah ada tahu apa itu gaya sentripetal? Tidak Bu. Oke, karena ada belum paham, mari kita pelajari. Gaya sentripetal itu adalah gaya yang bekerja pada benda yang bergerak meningkat dengan arah yang selalu menuju pusat lingkarannya, di mana persamaan dari gaya sentripetal itu sendiri yaitu sigma Fs sama dengan mv kuadrat L, di mana sigma F itu adalah simbol dari gaya sentripetal, dan M itu adalah massa dan W itu adalah itu sudutnya, dan L itu adalah jari-jarinya. Selanjutnya itu contoh dari gaya sentripetal itu sendiri yaitu ini adalah orbit dari planet, dan selanjutnya itu adalah roller coaster. Itu termasuk gaya sentripetal. Mungkin sekian dari materi kita. Mungkin Ibu bakal membagikan KPD untuk hari ini, yaitu pada Adel. Mungkin bisa mengerjakan KPD-nya. Kita masuk ya ke KPD-nya. Mungkin Adel bisa mengerjakan KPD-nya itu, yaitu mengenai hukum 2 Newton. Mungkin untuk KPD-nya Adel kerjakan di rumah aja ya. Baik Bu. Itu menggunakan cat simulation. Oke, mungkin apakah Adel bisa menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Baiklah, mungkin untuk yang pertama itu di mana kita mempelajari pertama tadi itu mengenai hukum 1 Newton Bu, di mana hukum 1 Newton ini dilambangkan dengan sigma F sama dengan 0. Jika benda itu diberikan gaya, maka benda itu akan bergerak, dan jika tidak diberikan gaya, benda itu akan tetap diam Bu. Nah, untuk hukum 2 Newton itu sama dengan sigma F sama dengan M dikali A, di mana gaya itu jika kita kasih itu terdapat massa dan percepatannya Bu. Dan untuk kesimpulan yang ketiga itu ada hukum 3 Newton, di mana F aksi sama dengan negatif F reaksi, di mana sebagai contohnya tadi seperti kata Ibu tadi, ketika kita menendang dinding, aksinya adalah kaki kita dan reaksinya itu adalah dinding tersebut Bu. Dan untuk dinamika gerak itu tuh mempelajari tentang gaya berat, gaya gesek, percepatan Bu, dan gaya sentripetal Bu. Oke, Ada belum menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari. Mungkin dari Anda sendiri udah paham ya mengenai dinamika gerak ini. Mungkin beri aku dulu kepada Adel. Mungkin untuk pembelajaran selanjutnya itu kita akan mempelajari mengenai keseimbangan beda tegak. Untuk Adel mungkin bisa dipelajari buku dulu terlebih di rumah, dan jangan lupa mengisi tugas yang di bawah Ibu berikan pada idenya. Mungkin sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin.